mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas tersulit hilangmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini adalah dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang reaksi Yesus kepada murid-muridnya atas keputusannya untuk mengikuti Yesus. Kalau kita lihat dari bacaan Injil hari ini, ada tiga hal penting yang menjadi permenungan kita. Yang pertama yaitu pengakuan mengikuti Yesus bukan hanya berarti kesediaan mengikutinya, tetapi menerima semua konsekuensi saat mengikuti Yesus, yaitu sikap yang teguh, tidak goyah walaupun kenyataan tidak sesuai harapan sebagai pengikut Yesus. Inilah makna yang terdapat dalam perkataan Yesus. Sebagaimana kita dengarkan tadi, apa kata Yesus? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Bisa saja karena menjadi pengikut Yesus, kita pun kadang tidak ada waktu kita, bahkan kita kehilangan untuk memperoleh sesuatu, misalnya harta, kekayaan, atau barang yang kita inginkan. Karena untuk mendapatkan harta duniawi dengan kesempatan-kesempatan yang ada, tapi karena kita sebagai pengikut Yesus, konsekuensinya kesempatan itu akan hilang atau kita tidak mendapatkannya. Itulah bagian yang pertama, bahwa menjadi pengikut Yesus siap menghadapi segala konsekuensinya, yaitu tadi tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan, harta, jabatan, dan kebutuhan-kebutuhan duniawi lainnya. Yang kedua, bahwa panggilan mengikuti Yesus berarti kesediaan melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama. Hidup yang lama maksudnya di sini keterikatan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan secara jasmani dan menyangkal diri dan memberi diri bagi pelayanan. Itulah bagian yang kedua apabila kita merenungkan Injil Tuhan pada hari ini. Apa dikatakan Yesus tadi? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini memang agak aneh dan seperti tidak masuk akal. Kata Yesus tadi, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu tidak mungkin sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi apa maksud perkataan Yesus? Memang kita tahu di kalangan bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi, menguburkan orang tua merupakan kewajiban suci yang diatur oleh hukum. Tetapi tanggapan Yesus jangan kita tafsirkan sebagai ajakan untuk tidak peduli dan tidak menaruh hormat kepada orang tua dan kepada sesama. Bukan itu maksudnya. Tetapi Yesus semata-mata mau mengatakan bahwa untuk menjadi pengikutnya kita harus memiliki orientasi, memiliki prioritas, yakni mewartakan kerajaan Allah. Jangan sampai kita melakukan pewartaan kerajaan Allah karena terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Maka tentunya nanti pewartaan itu tidak akan sampai sebagaimana dikatakan oleh Tuhan tadi. Pergilah, wartakanlah
sukacitaku, kabar kebaikan di mana-mana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagian yang ketiga yang menjadi permenungan kita yaitu pengakuan mengikuti Yesus, berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Memberikan hidup, waktu, tenaga, dan juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuan kemana arah pembajakan itu dia akan lakukan supaya tidak melenceng atau tidak tertinggal yang akan dibajak dan akan dikerjakan. Para petani tidak akan menoleh ke belakang. Tidak menoleh ke belakang artinya yang ada di belakang adalah kemungkinan kita akan terganggu di dalam melangkah, karena langkah-langkah yang sudah kita akan lakukan, kalau kita menoleh ke belakang akan terganggu, bahkan mungkin langkah kita jadi mundur. Kalau langkah kita jadi mundur berarti kita tidak akan mencapai tujuan. Fokus kita ke depan tidak akan tercapai karena kita dipengaruhi oleh pandangan kita atau menoleh ke belakang. Konsekuensi dari itu, maka sebagai pengikut Yesus kita tidak akan sampai ke tujuan mewartakan sukacita, karena waktu yang kita berikan, daya yang kita berikan, hidup kita yang kita tumpahkan menjadi sia-sia karena kita tidak fokus melangkahkan diri ke depan, yaitu maju terus pantang mundur. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui nats Injil hari ini kita belajar bahwa ketika membuat keputusan untuk pengikut Yesus, kita harus fokus kepada Yesus dan siap menerima segala konsekuensinya. Marilah kita bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus yang menyatakan rahasia di balik keputusan setiap orang yang mengikutinya. Dan tentu kita siap untuk melanjutkan perjalanan iman kita untuk tetap mengikuti Dia. Sebagai pelayan di gereja, pelayan di lingkungan, pelayan di tengah-tengah masyarakat, dan pelayan di mana saja pun merupakan bagian daripada pewartaan sebagai pengikut Yesus. Kiranya teladan Santo Fransiskus Assisi yang kita peringati hari ini menginspirasi kita. Dia rela melepaskan segala-galanya, termasuk harta dan kedudukan,
demi mengikuti Kristus secara penuh. Semoga kita dimampukan dengan segala konsekuensi menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin.